warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat lovers? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Saya Fida di sini akan berbagi cerita tentang cinta, motivasi dan kehidupan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita bagaimana pertolongan Allah itu sangat dekat dengan kita. Untuk cerita lengkapnya, yuk kita simak bersama. Sahabat lovers, kejadian ini saya alami beberapa tahun yang lalu saat saya bekerja di sebuah rumah sakit dengan gaji pas-pasan. Saya memberanikan diri untuk kuliah dengan biaya sendiri. Kuliah dengan biaya sendiri, tentu saja saya harus bisa mengatur keuangan. Namun karena gaji yang pas-pasan, sering keuangan saya cekak di tengah bulan. Biaya untuk makan, transportasi, biaya kos, biaya semesteran, biaya untuk beli buku, fotokopi, dan kadang-kadang uang untuk membantu sekolah adik-adik saya. Suatu hari saya pernah hanya mempunyai uang sebesar Rp5.000 saat akan berangkat kuliah. Dan keadaan ini tentu membuat saya agak bimbang. Dalam keadaan yang belum makan dari kemarin, uang 5.000 itu saya rencanakan untuk ongkos berangkat kuliah. Jarak yang cukup jauh antara tempat kerja dan universitas, sebenarnya uang sebesar itu hanya cukup buat berangkat saja. Dalam hati saya hanya bisa berdoa, ya Allah, berikanlah saya jalan dan berikanlah saya kemudahan dalam masalah ini. Saat selesai bekerja, saya mengganti seragam dengan pakaian untuk berangkat kuliah di ruang ganti. Sebenarnya kalau saya mau pinjam uang ke teman saya, tentu saja bisa, tapi saya tak ingin melakukan hal itu. Dalam rasa sedikit galau, saya langkahkan kaki menuju gerbang untuk keluar rumah sakit. Saat tiba di gerbang, saya disapa oleh seorang nenek-nenek. "Neng, tolong nenek sudah 3 hari belum makan." Mendengar perkataan nenek ini sempat terjadi perang batin. Saya berpikir kalau seandainya uang ini saya berikan kepada beliau, bagaimana saya bisa berangkat kuliah yang pada saat itu saya akan ujian yang mana ujian itu tidak bisa diulang kembali. Belum sarapan dari pagi, berasa lapar sekali. Bagaimana dengan nenek ini yang belum makan selama 3 hari? Akhirnya saya putuskan untuk membeli nasi putih dengan sepotong tahu dan sayur di warteg seberang jalan rumah sakit yang harganya Rp4.000. Lalu saya berikan kepada nenek tersebut. Beliau mengucapkan terima kasih kepada saya dan semoga kebaikan Neng dibalas berlipat ganda oleh Allah. Lalu saya jawab, amin. Ya udah Nek, saya pamit dulu ya gitu. Dengan uang 1.000 saya tidak mungkin berangkat ke tempat kuliah. Sambil berpikir bagaimana saya bisa sampai ke universitas, saya berbalik untuk kembali ke tempat kerja. Karena
Saya baru ingat bahwa buku diktat saya ketinggalan di loker kerja. Dengan berjalan sedikit terburu-buru, dari belakang ada seseorang menepuk pundak saya sambil berkata, "Suster, kemana aja? Ibu cariin dari tadi. Ini ada titipan dari Bapak." Lalu saya menghentikan langkah saya. Sambil menoleh ke belakang, ternyata seorang ibu setengah baya tersenyum kepada saya. Saya memperhatikan ibu ini, sungguh saya tidak mengenalnya. Namun saya bersikap seolah-olah saya kenal, karena saya tak ingin mengecewakan beliau. Sambil tersenyum, saya menanyakan keadaan suaminya. "Bagaimana kabar Bapak, Bu?" Sambil memegang tangan saya, dia berkata, "Alhamdulillah baik. Sekarang Bapak lagi kontrol di poliklinik dokter internis, dokter undang. Ini suster, tolong diterima dari Bapak." Beliau sambil menyodorkan sebuah amplop berwarna putih. Saya menolak secara halus. "Apa ini, Bu?" "Jangan, buat Bapak aja, Bu." Lalu dia memegang tangan saya sambil berkata, "Jangan ditolak, suster. Ini nazar Bapak. Bapak bilang kalau dia sembuh, dia akan memberikan sesuatu kepada suster. Kalau suster tolak, Bapak pasti akan sedih. Pokoknya harus diterima, ya. Ibu buru-buru nih, kasihan Bapak sendirian di poliklinik." Sambil memasukkan amplop itu ke saku baju saya. Saya agak terpana. Belum sempat saya mengucapkan terima kasih, ibu itu sudah menghilang di keramaian pengunjung rumah sakit. Ternyata amplop putih itu berisi uang sebesar 250.000, sama dengan gaji sebulan saya kerja. Ya Allah, terima kasih atas bantuanmu ya Allah. Saya menangis. Sesungguhnya pertolongan Allah itu datang di saat yang tepat, tidak terlalu cepat atau terlambat. Sungguh sampai saat ini, siapa ibu yang baik hati itu masih misteri bagi saya. Saya meyakini sesungguhnya kebaikan akan menarik kebaikan, dan pertolongan Allah itu sangat dekat. Bila Allah berkehendak jadi, maka terjadilah. Jika hari ini kesulitan mendatangimu, maka bersabarlah, karena Tuhan tidak menurunkan kesulitan tanpa disertai kemudahan. Demikian cerita yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat lover semua dan bisa menjadi inspirasi kita untuk terus bergerak maju dalam menjalani hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.